Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tiara Ardianti, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran, Angkatan 2018. Kali ini saya akan sedikit membahas produksi bioetanol dari alga. Jadi, disimak ya. Dengan bertambahnya populasi dunia dan peningkatan kemakmuran industri, konsumsi energi global juga meningkat secara bertahap. Permintaan energi utama masih dipasok dari bahan bakar fosil konvensional seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tidak seperti bahan bakar fosil, bioetanol lebih ramah lingkungan karena merupakan sumber energi terbarukan dan dianggap sebagai salah satu pengganti bensin yang paling menjanjikan untuk bertindak sebagai bahan bakar transportasi. Walaupun produksi bioetanol generasi pertama dari tanaman pangan seperti jagung, biji-bijian, dan tebu sudah mapan dan industrinya berkembang di seluruh dunia. Penggunaan tanaman pangan pokok ini sebagai bahan baku tidak ideal karena bahan baku tersebut menyumbang hampir 40-75% dari total biaya produksi etanol. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kemungkinan dampaknya terhadap pasokan dan keamanan pangan, yang terutama berkurangnya jika residu yang digunakan untuk produksi etanol seperti yang dipelajari di sini. Sebaliknya, bioetanol generasi kedua berasal dari bahan baku lignoselulosa. Mereka adalah pilihan yang lebih baik untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan energi serta lingkungan. Namun, konversi lignoselulosa menjadi bioetanol lebih menantang daripada proses bioetanol generasi pertama. Karena struktur kompleks dinding sel tanaman, saat ini tidak ada pabrik etanol selulosa skala komersil yang beroperasi, terutama karena harga produksinya yang tinggi, yang hampir 2 kali lipat dari etanol jagung. Mengingat permasalahan tersebut, alga mendapat perhatian luas sebagai alternatif sumber biomasa terbarukan untuk produksi bioetanol, yang dikelompokkan menjadi bioetanol generasi ketiga. Untuk tingkat yang lebih besar, kelemahan utama bioetanol generasi pertama dan generasi kedua diatasi dengan bioetanol alga. Bioetanol adalah etanol atau etil alkohol C2H5OH yang berbentuk cair, bening, tidak berwarna, biodegradable, dan tidak menyebabkan korosi. Bioetanol juga umumnya diproduksi melalui proses biokimia atau fermentasi dan proses termokimia atau gasifikasi menggunakan bahan baku hayati. Teknik fermentasi dalam produksi bioetanol sampai saat ini masih belum efisien dengan produktivitas yang masih rendah dan membutuhkan modal yang besar. Produksi biomasa yang rendah selama proses fermentasi dan pembentukan produk samping selain etanol menyebabkan efisiensi yang rendah. Untuk meningkatkan produksi etanol, perlu dilakukan optimasi kondisi yang dapat dilakukan antara lain dengan cara mutagenesis, pemilihan substrat atau bahan baku, kondisi fermentasi yang optimum. Secara teoritis, fermentasi glukosa akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Perbandingan mol antara glukosa dan etanol dapat dilihat pada reaksi tersebut. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2. 1 mol glukosa menghasilkan 2 mol etanol dan 2 mol karbon dioksida. Atau dengan perbandingan bobot tiap 180 gram glukosa akan menghasilkan 90 gram etanol. Dengan melihat kondisi tersebut, perlu diupayakan penggunaan substrat yang murah untuk menekan biaya produksi. Secara umum, bioetanol digunakan untuk bahan baku industri bahan minuman, bahan dasar industri farmasi dan kosmetik, serta untuk bahan bakar. Beberapa etanol berdasarkan kandungan alkohol dan penggunaannya yaitu 1. Etanol untuk industri 90-94%,
rectified ethanol 95-96,5%. Yang ketiga, jenis etanol netral, aman untuk bahan minuman dan farmasi sebanyak 96-99,5%, serta etanol untuk bahan bakar sebanyak 99,5-100%. Alga adalah organisme fotosintetik eukariotik yang tidak mengembangkan organ seks multiseluler. Semua alga mengandung klorofil, namun mereka ditutupi oleh pigmen fotosintetik yang memberikan warna pembeda yang digunakan untuk mengidentifikasi divisi utama. Berdasarkan morfologi dan ukurannya, alga biasanya dibagi menjadi dua, yaitu makroalga dan mikroalga. Makroalga umumnya dikenal sebagai rumput laut. Biasanya ditemukan di daerah pesisir di habitat intertidal dan subtidal. Terdiri dari banyak sel yang mengatur struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun tanaman tingkat tinggi. Beberapa spesies memiliki gas struktural berlapis untuk memberikan daya apung. Mereka berkelas dibagi menjadi 3 kelompok besar berdasarkan pigmentasi. 1. Rumput laut coklat yang meliputi rumput laut besar. Yang kedua, rumput laut hijau, Chlorophyceae seperti selada laut. Yang ketiga, rumput laut merah, kelompok yang paling beragam. Sebaliknya, mikroalga adalah kelompok besar organisme fotosintetik mikroskopis yang banyak di antaranya. Selanjutnya yaitu alga sebagai bahan baku bioetanol. Selama ini, alga dimanfaatkan sebagai penelitian maupun produksi biofil. Alga baru dimanfaatkan sebagai bahan baku diesel, dan alga juga sebenarnya mempunyai peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. Disebabkan karena dua hal. 1. Bahan baku etanol yang selama ini digunakan seperti singkong, pati, merupakan bahan pangan bagi manusia. Yang kedua, adanya kandungan karbohidrat pada alga. Kandungan karbohidrat pada alga berbeda-beda, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan hidupnya. Spesies mikroalga yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan baku bioetanol adalah Primnesium parvum, Chlorococcum, Tetraselmis, Atrospira, dan Chlorella. Selanjutnya yaitu tabel kandungan karbohidrat pada alga. Nama spesiesnya ada Ellipsoida. Kandungan karbohidratnya sebanyak 15-21%. Yang kedua ada Pyrenoidos. Kandungan beratnya sebanyak 10-67%. Yang ketiga Chiorella. Kandungan karbohidratnya sebanyak 18,4-54,5%. Yang keempat yaitu ada Vulgaris. Kandungan beratnya sebanyak 10,3-45%. Yang selanjutnya yaitu Tetraselmis. Sebanyak 11-47% kandungan karbohidrat. Yang selanjutnya ada Antrospira. Sebanyak 15-50% kandungan karbohidrat. Yang selanjutnya ada Nanochloris atomus. Kandungan karbohidratnya 23%. Isochrysis galbana. Kandungan karbohidratnya 12,9%. Kandungan karbohidrat pada alga tersebut yang paling tinggi berada pada Pyrenoidos, yaitu sebanyak 10,67,9%. Selanjutnya yaitu ada produksi bioetanol dari alga. Membutuhkan bahan-bahan seperti alga merah Gracilaria verrucosa, Aquades, Aquabides, HCl, jamur tiram, NaOH 6 molaritas, NaOH 0,01 molaritas, H2SO4 1 mol, H2SO4 72%,
asam 3,5 dinitrosalisilat, Rochelle salt atau kalium natrium tartrat tetrahidrat, fenol, NaOH, natrium bisulfit, glukosa, buffer fosfat, kalium kromat, etanol pro-analisis buatan mol, amonium sulfat padat, dan urea. Proses pertama ialah mempersiapkan bahan baku. Bahan baku yang digunakan ialah rumput laut jenis alga merah, yaitu Gracilaria verrucosa. Gracilaria verrucosa yang sudah dikeringkan kemudian dipotong dengan ukuran 1-2 cm. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender hingga menjadi serbuk halus dan disaring dengan menggunakan saringan 100 mesh. Kemudian pada tahap pretreatment dilakukan proses delignifikasi dengan menggunakan 350 gram sampel. Lalu ditambahkan NaOH sebesar 0,01 m hingga terendam. Setelah perendaman selama 24 jam, sampel disaring dan dicuci dengan air panas, lalu dikeringkan. Residu kering digerus dan diayak dengan ayakan 50 mesh. Residu siap digunakan untuk proses hidrolisis. Pada proses hidrolisis enzimatis, menimbang 5 gram Gracilaria dicampurkan dengan 100 ml konsentrasi enzim selulase. Hidrolisis dilakukan triplo dengan 4 variasi konsentrasi enzim. Kemudian, sampel dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius dan diaduk selama 1 jam. Proses fermentasi dilakukan dengan mengambil 50 ml filtrat dari proses hidrolisis, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, mengatur pH filtrat menjadi 5. Lalu ditambahkan dengan 3 gram amonium sulfat dan 3 gram urea sebagai nutrisi. Selanjutnya dilakukan pasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit, lalu didinginkan. Dan ditambahkan 3 gram ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, diinkubasi dengan cara menutup rapat labu Erlenmeyer pada suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius selama 7 hari. Kemudian disaring dan diambil filtratnya untuk proses distilasi. Pada proses ini dilakukan dengan memasukkan hasil fermentasi tadi ke dalam labu bulat dan labu distilat. Sampel didistilasi pada suhu 80 derajat Celcius hingga teruapkan semua atau tidak ada cairan yang menetes. Kemudian distilat dimasukkan dalam botol, siap untuk dianalisis secara fisika dan kimia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bioetanol dari alga. Faktor stres mengakibatkan perubahan struktur dan metabolisme pada organisme. Perubahan ini sebagai dampak dari ekspresi aktivator gen yang terlibat pada sintetis senyawa-senyawa tertentu yang melindungi sel. Pemicu gen ini dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Yang pertama ada faktor suhu. Stres karena suhu terhadap produksi etanol selama proses fermentasi telah banyak dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu dari 25 sampai 30 derajat Celcius dapat meningkatkan produksi etanol. Akan tetapi, jika suhu terus ditingkatkan melebihi 30 derajat Celcius, produksi etanol akan menurun. Yang kedua, ada pH. Tingkat keasaman atau kebasaan dalam proses fermentasi sangat penting untuk mempengaruhi produksi etanol optimal. Produksi etanol agar mencapai optimal perlu dilakukan pengaturan pH pada permulaan pelaksanaan fermentasi. Yang selanjutnya ada faktor tekanan. Faktor lingkungan fermentasi itu yaitu ada suhu, pH, dan tekanan dapat dikombinasikan menghasilkan lingkungan fermentasi yang optimal. Peningkatan tekanan dari 3 menjadi 7 atmosfer dan penurunan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius dapat menurunkan produktivitas etanol, masing-masing sekitar 50% dan 70%. Yang terakhir ada potensi di Indonesia dan sumber alga.
Produksi bioetanol dari alga adalah cara yang paling efisien karena alga sendiri mempunyai kemampuan untuk memproduksi selulosa, tepung, dan minyak dalam jumlah yang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 77% lautan dari total wilayahnya. Berdasarkan penelitian tersebut, 1 kg alga dapat menghasilkan 215,6 gram. Sedangkan berat jenis etanol adalah 0,785 kg per liter. Berdasarkan tersebut, maka dapat disimpulkan 1 kg rumput laut dapat menghasilkan 169,25 ml bioetanol. Produksi alga menjadi bioetanol sangatlah banyak. Berikut sumber alga yang bisa dijadikan bahan baku bioetanol. 1. Stok alam. Distribusi alga di seluruh dunia, mereka melimpah di lingkungan pantai, terutama perairan pantai dekat dengan substrat yang cocok untuk penempelan. Sumber utama alami lainnya yaitu di rumput laut outing. Rumput laut outing ini dianggap sebagai salah satu komponen terpenting dari bahan alami di permukaan laut. Pada tahun 1995, sekitar 3,6 juta ton dikumpulkan secara global dari stok alam, dan 48% dari total biomasa rumput laut global yang dipanen dengan keseimbangan yang dihasilkan oleh budidaya. Pada tahun 2010, produksi rumput laut mencapai 19,9 juta ton, di mana alam menghasilkan 0,9 juta ton atau 0,5%. Dan diperkirakan rumput laut atau alga akuatik ini akan menjadi yang paling menonjol dalam produksi bioetanol. Yang kedua, ada budidaya resmi. Dikarenakan distribusi alga yang tidak merata, alga yang ada di alam memiliki kepadatan yang sangat rendah. Pada tingkat tertentu, hal itu menyebabkan perbedaan tertentu mengarah pada produksi bioetanol dalam skala besar. Untuk memenuhi permintaan bahan bakar dari populasi yang meledak dan produksi industri, tidak dapat dihindari bahwa harus ada pasokan biomasa alga sepanjang tahun. Sistem kultur sangat berbeda antara makroalga dan mikroalga karena kecilnya ukuran. Mikroalga harus dibudidayakan dengan sistem yang dirancang untuk tujuan tersebut atau biasa disebut dengan kultur alga. Yang kedua, ada makroalga yang biasa ditanam di laut terbuka. Yang ketiga, ada limbah agar dari suatu industri. Bahan baku lainnya yang potensial untuk bioetanol adalah limbah agar yang diperoleh dari pabrik penghasil agar-agar. Proses pengolahan agar-agar dari rumput laut kelas alga merah menghasilkan hasil samping berupa limbah agar. Limbah agar mengandung selulosa, lignin, hemiselulosa, pektin, dan bahan-bahan organik lainnya. Meskipun bahan baku bioetanol dari ligniselulosa hemat biaya, terbarukan, dan melimpah, produksi bioetanol generasi kedua mahal karena tingginya rekalsitansi bahan baku lignoselulosa, sehingga pembangunan berkelanjutan masyarakat modern terhambat serius oleh krisis energi dan pencemaran lingkungan. Biomasa alga sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol tidak diragukan lagi, merupakan sumber berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produksi biofuel terbarukan. Lebih dari 100 perusahaan alga to fuel telah didirikan di seluruh dunia, sebagian besar dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini tidak ada satu fasilitas komersil pun yang telah dibangun. Jadi, seperti proses industri lainnya, komersialisasi bioetanol alga juga bergantung pada keekonomian proses tersebut. Ada beberapa hambatan dalam teknologi produksi bioalga yang harus diatasi sebelum dapat berhasil dalam skala besar produksi secara komersial. Selain itu, efisiensi produksi bioetanol dari alga dan makroalga juga berbeda karena mikroalga memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi. Hingga saat ini, produksi biodiesel dari mikroalga idealnya masih menjadi produk utama. Namun, diversi produksi biofuel dari mikroalga diperlukan untuk meningkatkan keseimbangan energi secara keseluruhan.
Salah satu contoh yang berhasil adalah penggunaan biomasa mikroalga setelah ekstraksi lipid untuk produksi bioetanol. Karena konsentrasi karbohidrat yang masih tinggi masih tertinggal dalam biomasa. Ini adalah kemenangan strategi dalam memanfaatkan kembali sampah untuk menghasilkan sumber energi lainnya. Mirip dengan mikroalga, makroalga juga memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan cepat tinggi dan menghasilkan biomasa dalam jumlah yang besar. Hasil yang tinggi disebabkan oleh fakta bahwa makroalga membutuhkan lebih sedikit energi untuk diproduksi jaringan pendukung daripada tanaman darat, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengambil nutrisi di seluruh permukaannya. Jadi, bioetanol dari makroalga akan populer di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan bioetanol dari alga. Hanya memiliki potensi yang cukup untuk membuat bioetanol. Ada beberapa keuntungan komersialisasi dari produksi bioetanol alga yang digabungkan untuk menarik minat para peneliti dan pengusaha di seluruh dunia. Ini termasuk 1. Produksi bioetanol alga tidak perlu bersaing dengan produksi pangan, baik di darat maupun di air. Yang kedua, kandungan karbohidrat dalam sel alga melimpah. Karbohidratnya seperti pati, gula dapat difermentasikan untuk menghasilkan bioetanol. Yang ketiga, alga memiliki keunggulan karena tidak memiliki lignin dan kadar hemiselulosa yang rendah dan mengakibatkan peningkatan hidrolisis. Yang keempat, alga tumbuh dengan cepat dengan mudah di berbagai lingkungan akuatik seperti air tawar, air garam, dan air limbah kota. Yang kelima, alga memiliki efek fotosintesis yang tinggi efisiensi. Fotosintesis rata-rata biomasa perairan 6-8%. Yang terakhir yaitu sel mikroalga memiliki produktivitas siklus panen yang sangat cepat, 1-10 hari dibanding dengan bahan baku lain, panen sekali atau 2 kali setahun, dan dengan demikian penyediaan pasokan yang cukup untuk memenuhi permintaan produksi etanol. Dan video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.